Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kita boleh berada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan merupakan satu kesempatan yang indah, di mana pada saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan judul pekabaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan saat ini adalah sifat suka bersyukur. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang membagikan pekabaran ini, agar hamba dapat menyampaikan dengan baik dan benar, menjadi berkat bagi para pendengar di mana saja berada. Setiap pendengar yang mendengarkan dengan telinga dan hati mereka, Tuhan berkati agar pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah doa kami. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak di antara kita yang selalu bersyukur jika menerima berkat Tuhan? Tentu pertanyaan ini positif. Karena kalau saya tanya, berapa yang tidak suka bersyukur? Maka itu pertanyaan negatif. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur adalah sebuah tindakan yang membuktikan bahwa kita selalu bergantung kepada Allah. Kita menyadari bahwa semua yang kita terima dan rasakan adalah berkat Tuhan. Ada 3 fakta dalam Alkitab tentang ketergantungan manusia pada Tuhan. Dan ini saya pilih 3 ayat menjadi 3 fakta. Yang pertama dalam Mazmur 127 ayat 1 bagian B. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kedua, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan yang ketiga, Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik kebutuhan tempat tinggal atau kebutuhan sehari-hari, baik makanan dan pakaian, atau bahkan kebutuhan rohani sekalipun, seperti yang digambarkan oleh 3 ayat tadi, manusia tidak dapat berdiri di kaki sendiri. Sekali lagi, manusia tidak dapat berdiri di kaki sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah alasan mengapa kita harus selalu bersyukur. Tetapi terkadang kita lupa bersyukur atas berkat Tuhan. Tindakan lupa bersyukur ini berakibat fatal terhadap hidup kita. Mari kita melihat contoh dalam Alkitab tentang umat-umat Allah yang lupa bersyukur setelah mendapat berkat. Mari kita baca dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan baca ayat ini karena ayat ini akan menjadi dasar perenungan kita. Tetapi saya tidak akan membahas ayat demi ayat. Kita hanya membaca ayat demi ayat lalu kemudian kita mengambil beberapa kesimpulan. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Lalu ayat yang terakhir, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam ayat tadi yang kita baca, ada 3 pertanyaan dasar sebagai alasan bahwa Yesus tahu dan ia memperhatikan dengan teliti hal-hal yang baik yang ia telah lakukan pada setiap umatnya. Alasan-alasan yang terungkap dalam 3 pertanyaan Yesus dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Alasan yang pertama ayat 17a. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Apa makna pertanyaan Yesus ini? Mengapa Yesus menyebut jumlah 10? Apakah karena benar-benar ia ingin tahu pasti jumlah orang yang telah disembuhkan? Alasan ini hanya untuk memberikan kesan atau mengajarkan bahwa ia tahu dan memperhatikan dengan teliti setiap hal yang baik yang ia berlakukan pada setiap pengikutnya. Yesus tidak lengah, Yesus tidak lalai, dia juga tidak acuh terhadap segala berkat-Nya yang telah ia curahkan kepada setiap pengikutnya. Ia tahu dengan teliti berapa banyak yang telah ia karuniakan kepada setiap pengikutnya. Berkat-berkat itu seperti perlindungan, keamanan, kesempatan, damai sejahtera, hikmat, berkat rohani, kebahagiaan, berkat materi, dan lain sebagainya. Mengapa Yesus memperhatikan dengan teliti setiap berkat-Nya pada kita? Ada 2 alasan. Pertama, karena ia mengharapkan respons syukur dari kita. Yang kedua, respons syukur adalah salah satu ciri dari kasih, dalam tanda kutip, kasih. Orang yang berkata bahwa ia mengasihi Yesus, secara otomatis dia akan selalu bersyukur. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, sudah sewajarnya kita menyenangkan hatinya dengan cara mensyukuri setiap kebaikannya pada kita. Alasan yang kedua di ayat 17 bagian B. Di manakah yang 9 orang itu? Mari kita pikirkan pertanyaan Yesus ini. Mengapa Yesus seakan-akan ingin tahu tempat di mana 9 orang ini berada? 9 orang yang tidak memiliki rasa syukur. Apakah Yesus benar tidak tahu tempat di mana mereka berada? Apakah Yesus ingin agar pertanyaannya ini dijawab oleh pendengarnya pada saat itu? Rupanya ini adalah ungkapan kekesalan hati Yesus karena 9 orang yang berpredikat umat sudah beroleh berkat kesembuhan, sudah menikmati berkat itu, tapi mereka lupa, seperti istilah kacang lupa kulit. Nabi Musa berbicara atas nama Tuhan kepada Israel dalam Ulangan 8 ayat 18 berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Kegagalan 9 umat Allah ini jangan terulang lagi kepada kita. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, sudah sewajarnya kita membahagiakan Tuhan dengan mensyukuri setiap kebaikannya kepada kita. Alasan yang ketiga di ayatnya yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria dianggap najis oleh orang Yahudi. Yahudi menganggap diri dekat dengan Allah, sedangkan Samaria dianggap jauh dari Allah. Dan yang kembali kepada Yesus yang satu itu adalah orang Samaria. Tapi dengan semua harapan Tuhan, orang Samaria ini yang justru memenuhi syarat. Pertanyaan Yesus ini tidak dijawab. Memang nyatanya 9 orang itu tidak datang. Ini adalah ungkapan hati Yesus yang sangat mengharapkan umatnya bersyukur dan memuliakan Allah bila memperoleh berkat. Jadi alasan ketiga ini, Yesus sangat mengharapkan umatnya bersyukur dan memuliakan Allah melebihi orang yang tidak percaya kepadanya. Sebagai kesimpulan, mengapa Yesus ingin agar kita selalu mengucap syukur? Alasan pertama,
yaitu bahwa Yesus tahu dan ia memperhatikan dengan teliti hal-hal yang baik yang ia telah berlakukan pada setiap umatnya. Alasan kedua, Yesus sangat menginginkan kita jangan lupa bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk beroleh harta. Yesus ingin agar kita tidak lupa kacang akan kulitnya. Alasan yang ketiga, bahwa Yesus sangat mengharapkan kita bersyukur dan memuliakan Allah karena segala berkat-Nya bagi kita. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi saya percaya, kita semua yang adalah mengatakan mencintai Yesus, saya percaya kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, ayat ini juga populer di dalam kitab Mazmur, berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita terima, kebaikan Tuhan yang kita terima adalah patut kita kembalikan kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita. Mari kita akhiri pekabaran saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami diingatkan kembali supaya kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami sadari semua yang kami miliki adalah pemberian Tuhan, maka lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pekabaran ini. Dan terima kasih Roh Kudus akan menanamkan di hati kami dan membantu kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih kesempatan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.